Dengan apa kita istinja Pak Ustadz? Dengan dua perkara. Yang pertama kita beristinja adalah bil hijarah bil ma' dengan air. Jadi kita istinja dengan air. Dan ini yang paling afdal ya. Ini yang dicontohkan oleh ahlul Quba, penduduk Quba. Ya, di sekitaran Madinah itu ada namanya Quba. Kalau sekarang udah masuk di kota Madinah karena perluasan daerah. Dulu ini di luar kota ini, namanya Masjid Quba. Para orang-orang yang tinggal di sana itu gemar sekali beristinja menggunakan air, sehingga turunlah ayat Al-Qur'anul Karim pada surat At-Taubah ayat yang ke-108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya terdapat sekelompok orang-orang yang suka sekali untuk bersuci. Ya, Allah memuji ahlul Quba karena mereka kalau beristinja menggunakan air. Jadi menunjukkan menggunakan air ini lebih afdal. Nah, untuk batasannya teman-teman yang berbahagia, untuk batasannya memang tidak ada. Ya, yang penting lingkar duburnya itu dipastikan bersih. Tahu dari mana Pak Ustadz? Menggunakan indera perasa dengan jarinya. Ya, dibersihkan pada lingkar dubur itu udah keset lah. Kalau bahasa kita keset. Tahu keset Pak ya? Jadi kayak iklan apa itu? Yang pembersih piring. Kling-kling begitu ya. Seperti itu. Tapi Bapak nggak usah pakai celing-celing betulan, dipastikan aja keset gitu ya. Karena kalau masih licin berarti menunjukkan adanya sesuatu yang masih menempel di tempat itu. Nah, maka jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dipastikan keset, berapapun jumlah airnya itu enggak ada masalah. Ya, walaupun dengan sekali siraman kalau memang bisa bersih, kenapa enggak, kan begitu ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah bil hajar, dengan batu. Yaitu menggunakan batu. Nah, ini yang mungkin yang agak sedikit diproblemkan. Benar Pak Ustadz menggunakan batu? Iya. Nah, bagaimana kalau batu? Mungkin kita nggak usah bahas lah Pak Ustadz. Lagian juga zaman sekarang ini siapa sih istinja pakai batu? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pelajari apakah ini bisa dikiaskan dengan tisu yang sekarang mungkin agak viral ya, menggunakan tisu, maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita pelajari menggunakan tisu diperbolehkan apa tidak, bergantung apakah tisu ini memiliki 3 karakter batu. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, ayyakuna jamidan, bentuknya keras. Bentuknya keras. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna qali'an, memiliki serat. Ya, memiliki serat. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna ghaira muhtaramin, dalam kondisi tidak mulia. Ya, kalau dimuliakan maka tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan, berangkat dari apa yang Ustaz paparkan, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang pertama bentuknya keras. Jadi benda apapun boleh, yang penting keras. Contoh misalnya istinja menggunakan batu atau menggunakan tisu yang empel-empel, kalau orang kita bilangnya di emek-emek, di genggam-genggam. Nah, itu yang pertama Pak ya. Nggak boleh istinja pakai yang lembek. Misalnya istinja pakai agar-agar, nggak boleh. Atau pakai oke jelly drink. Ya, karena bentuknya lembek tetapi bentuknya yang keras. Kemudian yang kedua, ayakuna qali'an, memiliki serat. Karena kalau istinja menggunakan sesuatu yang tidak punya serat, itu akan menjadi kotor ya. Contoh misalnya istinja dengan apa namanya ini, dengan gelas atau kaca. Atau istinja menggunakan sesuatu yang lembut amlas, ini seperti ini nggak bisa ya. Istinja pakai kaca, istinja pakai plastik, botol aqua nggak bisa. Karena itu bukan mengangkat kotoran, yang ada itu justru memperlebar masalah. Semakin diangkat begini semakin lebar. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi berkaitan dengan yang kedua. Ya, kalau ibaratnya daun gitu, daun jati boleh karena memiliki serat. Tapi kalau daun pisang nggak boleh karena dia amlas, sifatnya polos. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi cari yang keras, yang kasar ya. Yang kasar. Istinja pakai kulit durian. Nah, itu nggak apa-apa Pak ya.
Kalau Bapak berani coba aja. Cobain aja kalau berani ya. Baik. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi berkaitan dengan yang kedua. Yang ketiga adalah ayakuna ghaira muhtaramin, bahwa benda tersebut bukan sesuatu yang mulia. Yang mulia itu contoh sesuatu yang memang terkandung kemuliaan di dalamnya ya, seperti apa Pak? Misalnya Pak, misalnya tulisan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat Allah, atau ada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Atau memang Nabi melarang kita beristinja dengannya. Misal contoh Nabi bersabda, latas tanjubir raus wala bil idham. Janganlah engkau istinja dengan kotoran hewan, maupun janganlah engkau beristinja dengan tulang. Jadi beristinja dengan kotoran ataupun beristinja dengan tulang tidak diperbolehkan. Ya kalau kotoran mungkin kita udah tahu lah itu karena najis. Tapi bagaimana Pak Ustadz dengan tulang? Ya, tulang ini kata Nabi, fa innahu zadu ikhwanikum, karena tulang itu adalah makanannya saudaramu. Minal jinni, dari bangsa jin. Jadi jin itu makanannya tulang. Ya. Nah, kalau Bapak istinja pakai tulang terus dimakan sama jin, jinnya bingung, ini kok ada sensasi yang berbeda ini ya. Makanya teman-teman yang berbahagia nggak boleh istinja menggunakan tulang. Ternyata tulang itu makanan jin ya. Ada tukang bakso lewat, baksonya jangan lupa kasih tulangan. Berarti kamu jin, begitu ya. Karena jin makanannya tulang, Bu. Jadi Masya Allah, teman-teman yang berbahagia, makanya dulu kalau zaman dulu itu tulang itu mesti disisihkan. Maka jarang orang kerasukan. Sekarang ini banyak orang kerasukan, kenapa? Karena tulangnya dipresto semua sama ibu-ibu ya. Jadi jinnya kelaparan, makanya kejang-kejang begitu. Baik, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tadi berkenaan dengan apa kita beristinja. Nah kalau air tadi kan nggak ada batasan. Kalau batu ini batasan minimumnya ada tiga batu. 3 itu kalaupun dengan 1 udah bersih wajib 3. Tapi kalau 3 itu belum bersih wajib nambah. Jadi 3 itu batas minimum, bukan batas maksimum.